Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Aryo Andri Nugroho, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah aplikasi statistika terapan atau AST. Perkenalkanlah, saya Siti Nurhidayah, mahasiswa S2 kelas 3B Ungaran dengan NPM 195600137 akan menyelesaikan soal ujian akhir semester genap tahun 2020-2021 sebagai berikut. Karena NPM saya ganjil, maka tugas saya adalah mengerjakan soal nomor 1, yakni sebagai berikut. Peneliti akan menguji hubungan antara tingkat kecerdasan X terhadap hasil belajar atau variabel Y dengan data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan menulis hipotesisnya. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X, yakni tingkat kecerdasan, berpengaruh terhadap variabel Y atau hasil belajar. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X atau tingkat kecerdasan tidak berpengaruh terhadap variabel Y, yakni hasil belajar. Untuk uji regresi linear sederhana ini sederhana karena hanya ada satu variabel X dan hanya ada satu variabel Y. Nah, tujuan dari analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, syarat uji regresi linear ini ada dua, yakni valid dan reliable, normal dan linear. Nah, cara untuk mengetahui regresinya adalah kita siapkan file Excel, yakni data-data, kemudian dan yang kedua adalah SPSS. SPSS-nya sudah saya siapkan di sini. Nah, cara yang pertama adalah di data view ini kita masukkan data dari Excel, variabel X dan variabel Y-nya kita kopikan di data view-nya. Kita paste di data view. Kemudian kita menuju variabel view-nya. Di variabel view ini untuk kolom pertama var 1-nya ini kita rubah menjadi X dan var 2-nya kita rubah menjadi Y atau variabel Y. Kemudian tipenya biarkan tetap numerik. Desimalnya kita rubah saja menjadi 0. Dan labelnya kita rubah menjadi, untuk X-nya tadi adalah tingkat kecerdasan. Dan Y-nya kita ganti labelnya menjadi hasil belajar. Untuk yang lain kita biarkan tidak masalah. Atau measure-nya kita ganti scale. Kemudian kita kembali ke data view, kita akan mencari regresi dengan cara klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, kemudian tingkat kecerdasan ini adalah variabel bebas atau disebut juga dengan independen, maka kita klik tingkat kecerdasan, kita bawa ke variabel independen. Kemudian yang hasil belajarnya kita klik, kita bawa ke variabel dependen atau variabel terikat. Setelah itu kita klik OK. Maka akan kita temukan hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk hasilnya kita lihat di
tabel ANOVA, yakni yang ini, tabel ANOVA. Kita ketahui di sini F-hitumnya adalah 8,015 dan signifikansinya adalah 0,018. Nah, 0,0118 ini lebih dari 0,05. Nah, kita lihat kembali ke sini. Jika lebih dari 0,05 artinya adalah variabel X atau tingkat kecerdasan tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau hasil belajar. Nah, dari output tersebut bisa kita ketahui bahwa nilai F-hitumnya tadi adalah 8,015 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,018 lebih dari 0,05. Maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel tingkat kecerdasan atau dengan kata lain tidak berpengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya. Kemudian kita akan lihat ke model summary atau tabel model summary. Di sini diketahui bahwa R atau R di sini R-nya adalah korelasi atau hubungan. Kita dapatkan nilainya adalah 0,667 dan R square-nya atau koefisien korelasi determinasinya adalah 0,445. Nah, yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas atau tingkat kecerdasan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau hasil belajar. Seberapa pengaruhnya, seberapa besar tidak berpengaruhnya adalah 44,5%. Dari ini kita buat menjadi persen. Kemudian yang kedua kita akan mencari korelasi. Ya, korelasi ini kita cari dengan cara yang hampir sama dengan regresi tadi. Kita copy file ini menuju SPSS. Ya. Kemudian kita ke variable view. Masih sama X-nya, labelnya juga. Kemudian kita kembali ke data view, kita klik analyze. Kita cari di sini adalah correlate atau correlation ya. Kita pilih yang bivariate. Kemudian dua-duanya ini kita bawa ke variabel. Pastikan persennya terchecklist dan klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, korelasinya sebesar dari tingkat kecerdasan 0,667 dan hasil belajarnya pun juga sama 0,667. Nah, kemudian jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05%, maka korelasi atau ada hubungan. Jika lebih dari 0,05%, maka tidak ada korelasi. Nah, untuk pedoman derajat hubungannya tadi, apa yang kita dapatkan tadi masuk di sini, yakni dia berada di korelasi kuat. Kenapa? Karena tadi nilainya adalah 0,667. Kita lihat lagi. 0, di sini 667. Berarti dia korelasinya adalah korelasi yang kuat. Nah, kesimpulannya adalah variabel X terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan korelasinya adalah kuat dan bentuk hubungannya adalah positif. Karena tadi tidak ada tanda negatif. Maksud dari hubungan positif adalah apabila semakin tinggi tingkat kecerdasan, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Demikian
penyampaian dari tugas akhir semester genap dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.